minta pengharapan Tuhan turun untuk kita supaya kita bisa kenal Dia lagi. Dan itu dimulai dari Roh Kudus sendiri yang melawat kita. Yuk kita doa, kita mau nyanyi doa sambil doa juga minta kedatangan Tuhan Roh Kudus untuk melawat kita. Holy Spirit, Thou art welcome in this place. Holy Spirit, Thou art welcome in
Sembah dan puji bumi tahtamu, sembah dan puji bumi tahtamu, sembah dan puji bumi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji bumi tahtamu, sembah dan puji bumi tahtamu, sembah dan puji bumi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah puji bumi tahtamu, sembah dan puji bumi tahtamu,
Kasih Tuhan kalau kami boleh istri saya Tuhan. Saat ini kamu mulai Tuhan ibadah kami. Kamu mengatakan Tuhan Yesus cinta kami kepadamu Tuhan. Bahwa kami Tuhan 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 kami dekat kepadamu Tuhan. Saat ini kami yang memuji dalam sukacita yang luar biasa Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. And I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hand. For I will always sing when you're looking down. Over the mountains and the seas, you really on, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hand. For I will always sing when you're looking down. I can sing of your love forever. I will sing of your love forever. I will sing of your love forever. I will sing of your love forever. Over the mountains and the seas, your river has been left for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. For I will always sing of when you're looking down. I can sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hand. For I will always sing of when your love is down. I can sing of your love forever. 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 Amin. Sekarang kita mau masuk ke doa bangsa-bangsa. Sebelumnya kita lihat videonya dulu ya.
Negara yang terdiri dari multi etnik dan kebudayaan ini termasuk negara berkembang di Asia Tenggara. Populasi penduduknya ada sebanyak 30,2 juta jiwa dengan mayoritas beragama Islam. Malaysia mengakui Islam sebagai agama negara. Akibatnya penginjilan sama sekali dilarang di sana. Kita percaya Tuhan mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sana, karena itu terus berdoa bagi lawatan Tuhan atas Malaysia. Setiap pintu-pintu tembaga dan palang-palang pintu penginjilan yang tertutup dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap penduduk negeri ini akan mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Malaysia dituai bagi kerajaan Allah. Amin. Okay, let's all stand up and we say Shalom Malaysia 3 times. Shalom Malaysia. Shalom Malaysia. Shalom Malaysia. Oh dear Lord Jesus, we all pray for Malaysia. The country has been long gone and have forget about you, dear Lord Jesus. Bring your Holy Spirit to us the whole country of Malaysia. Revive them. Surround them with the Spirit and bring the Christ back again along Malaysia. All the church is there, but they are not reviving. Revive all them, all the church, and bring all the people to the church again. And pray to you, bring your name up in the whole Malaysia. Dear Lord Jesus, Malaysia, it's a country which need your blessing. Your words surround them, bring them around, revive them, do everything, bring the country up, in your name of Lord Jesus. Have Malaysia up and pray. We all pray for your blessing towards Malaysia. We need you. Every single person in Malaysia needs you. We pray and pray for all the people there. Doesn't matter if which race and which culture. They all will walk towards you slowly and slowly, dear Lord Jesus. We believe that. We believe that. We believe in you, and only your hand can touch the people's heart and bring them back. We can see that you bring Malaysia back. In the name of Lord Jesus. Once again, thank you, dear Lord Jesus, for blessing this country. Thank you so much, dear Lord Jesus. Amen. Thank you. 아버지 사랑 내가 노래해 아버지란 게 내가 노래해 그 사랑 변함없으신 거짓없으신 성실하신 그 사랑 사랑
사랑 내가 노래해 아버지를 위해 내가 노래해 그 사랑 변함없으신 거짓없으신 소중하신 그 사랑 사랑을 걸지 않으신 걸어가는 눈물 털지 않은 그 사랑 변함없으신 거짓없으신 소중하신 그 사랑 그 사랑 나 위해 주신 나 위해 하신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 생명도 천사도 하늘의 어떤 곳에도 찾을 수 없는 영원한 그 사랑 그 사랑 나 위해 주셨으니 나 위해 다시 사신 예수 그리스도 다시 오실 그 사랑 생명도 하늘의 어느 곳에도 찾을 수 없는 영원한 그 사랑 예수 영원한 그 사랑 예수 영원한 그 사랑 예수 할렐루야 아까처럼 Kapan kasih kepada Tuhan, kapan syukur kepada Yesus yang baik. Apakah sudahan kasih setia, habis-habisnya rahmat-Nya, baru setiap hari, besar kesetiaan Tuhan, everlasting Nama panjang lebar tinggi dan dalam kasih Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami semua boleh berjumpa dengan Engkau dalam roh dan kebenaran. Biarlah hati seorang penyembah boleh terus melekat dalam hidup kami umat-Mu Tuhan. Bukan hanya di hari Minggu, tapi setiap hari dalam kegiatan dan kehidupan kami sehari-hari. Ada hadirat Tuhan yang boleh terus kami alami dan kami nikmati Tuhan. Karena hanya itulah kekuatan kami. Dan sekarang Tuhan kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Kami mau Tuhan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Berikan hati dan telinga seorang murid untuk kami bisa belajar kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap merenungkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang kami sembah, kami cintai dan kami layani sampai seumur hidup kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata, Amin. Amin. Haleluya.
sore, Shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hidup Berfokus pada Kekekalan. Mari kita buka bersama 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 8. 2 Korintus pasal 5, saya akan membaca ayat 1 lalu jemaat ayat 2. Demikian kita saling berganti-gantian sampai ayat 8. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 2. Selama kita di dalam kediaman ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang mana itu telah terjadi. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Oleh karena itu, kami senantiasa meskipun kami sadar bahwa selama kami menjadi tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ada satu lagu lama yang dibuat oleh pasangan yang saya yakin memberkati banyak bangsa, yaitu Robert dan Lea Sutanto, kalau saudara masih ingat. Sebelum kita melanjutkan merenungkan firman ini, saya mengajak kita bersama-sama menyanyikan lagu ini, judulnya Bapakku Rindu. Ya, kalau saudara tahu, saudara bisa nyanyi dengan suara yang lebih keras. Kalau belum, saudara bisa belajar bersama-sama. Saya mengajak kita nyanyikan lagu ini. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk mengenalmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Saudara, lagu ini menggambarkan ya, dari penulisnya, bahwa penulisnya sangat mengasihi Tuhan, bahwa hidupnya berfokus pada kekekalan. Saudara, kita hari ini mau belajar kenapa kita harus berfokus kepada kekekalan. Ya, paling tidak dari ayat-ayat yang kita baca, saya mendapat ada 2 alasan kenapa sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Tuhan rindu hidup kita fokusnya. Prioritas pertama dan yang utama dalam hidup ini adalah kekekalan. Saudara, hal yang pertama yang diajarkan oleh firman Tuhan, kenapa kita harus fokus pada kekekalan? Karena hidup ini sementara. Katakan hidup ini sementara. 2, 3. Sementara. Hidup ini sementara.
2 Korintus pasal 5 ayat 1 saya coba bacakan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Haleluya. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dikatakan, now we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have building from God an eternal house in heaven, not built by human hands. Saudara, Rasul Paulus penulis surat Korintus ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa tubuh kita yang kelihatan ini adalah sebuah kemah. Dalam bahasa Inggris, a tent. Bilang sama sebelah, you are a tent. You are a tent. Kamu adalah kemah, tenda. Saudara, kita semua tahu, kita semua setuju. Siapa yang pernah camping di sini? Siapa yang pernah camping? Ya, yang pernah buat kemah atau tenda? Kita semua tahu yang namanya kemah itu bersifat temporary. Halo, betul. Yang namanya kemah itu bersifat sementara. Saya kalau lihat tampang-tampang saudara, wajah-wajah saudara, sepertinya saudara doyan jalan-jalan ya. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang pernah traveling ke berbagai negara, saudara, di Eropa, di Amerika, kalau saya nggak tahu, saudara. Bahkan di Indonesia juga ada. Kita semua tahu bahwa kita pernah lihat ada gedung-gedung bangunan yang usianya itu puluhan sampai ratusan tahun. Halo, betul? Di Eropa, nanti siapa yang mau ya? Yang udah pernah ke Israel juga sudah tahu. Ada gedung-gedung, ada bangunan-bangunan, saudara, yang didirikan dari tahun 1500 sekian, ya. Di Indonesia juga ada ya, yang didirikan di tahun 1400 sekian, saudara. Dan mereka menjadikan itu sebagai objek wisata, ya, karena gedungnya memang indah gitu ya. Saya sih belum pernah ke Eropa ya, cuman saya lihat aja di TV gitu ya. Siapa tahu Tuhan suatu kali bawa saya ke sana. Nah itu kita lihat ya, ada yang amin Ana, terima kasih Ana. Oh iya Esther, terima kasih ya. Saudara, ada gedung-gedung megah, bahkan ada gereja-gereja tua, ya, gereja-gereja dengan nilai arsitektur yang tinggi, yang begitu hebat, didirikan tahun 1900 sekian dan lain sebagainya. Tapi kita nggak pernah dengar ada orang cerita begini ya, nggak pernah kita dengar, aku lagi pergi ke Italia loh. Kemana kamu? Aku ngunjungin tenda, ya. Aku ngunjungin kemah yang didirikan tahun 1300 sekian, ya. Nggak ada, saudara ya. Kita nggak pernah dengar ada orang cerita mereka ngunjungin kemah atau ngunjungin tenda yang usianya puluhan ratusan tahun. Kenapa? Karena kita semua tahu, kalau sudah suka camping, ya, sudah suka petualangan, sudah juga ngerti yang namanya tent atau kemah atau tenda itu sifatnya sementara. Nah, Alkitab udah bilang bahwa tubuh kita ini, coba saudara lihat baik-baik tubuh saudara. Tubuh saudara ini, ya, yang oleh dunia ini sekarang lagi digembar-gemborkan gitu ya, saudara ya. Wah, produk-produk kecantikan lagi begitu laris. Apalagi saudara berada di sebuah negara yang sangat mengagung-agungkan penampilan fisik, ya, saudara ya. Mereka sangat mengidolakan penampilan fisik, ya, plastik surgery di mana-mana. Cukup banyak orang-orang yang pokoknya mereka gimana lah caranya supaya tubuh mereka ini tuh jadi cantik, ya, jadi apa sih? jadi seksi gitu ya, jadi macam-macam lah, saudara ya. Nah, Alkitab berkata, saudara, bahwa hidup kita di dunia ini hanya bersifat sementara. Karena kita ini adalah sebuah kemah. Ada yang hidup 70 tahun, haleluya. Ada yang hidup 50 tahun, ada yang juga 30 tahun, ada juga yang 20 tahun, ada yang 10 tahun, ya. Saya pernah mengunjungin banyak pemakaman, saudara ya, di Indonesia, di Korea belum pernah. Pernah saya di Osanri, ya, pemakaman juga. Di Indonesia saya kunjungin, saudara, saya lihat tuh di batu-batu nisan ada yang umurnya 80, 50, 20, ada juga yang 10 tahun. Jadi macam-macam, saudara, orang yang dikuburkan di sana. Tanya sama sebelah, kamu mau umur berapa gitu, coba. Umur berapa?
Bisa tolong matiin lampu? Ada satu orang bisa tolong mematikan lampu. Saya mau tampilkan sebuah klip. Life is short ya. Mungkin bisa diulang 2 kali karena klipnya memang short. Memang pendek. Jadi soalnya perlu 2 kali diulang. Bisa tolong volumenya ya. Coba saudara lihat. Sekali lagi dan biar dilihat baik-baik ya, karena memang pendek ya. Kemarin Playmore. Baru aja Pak Melvin, bapaknya Nathan ya, sama Bu Yeni, ibunya Nathan ngomong ya, aduh Nathan kok cepet banget ya gedenya ya. Dulu pas dilihat dari berapa senti, Pak Melvin pertama kali Nathan dicek 12 ya. Dari 12 senti, saudara bisa bayangin 12 senti gitu ya. Sekarang tuh, kalau sudah lihat ke belakang, dalam waktu belum 1 tahun Nathan ya. Nathan baru berapa bulan ya? 7 bulan saudara ya. Dari 12 cm dalam waktu 7 bulan tak terasa dia sudah besar. Sebesar kalau kita beli beras seberat 10 kilo saudara ya. Dia sekarang timbangannya kalau nggak salah 9, something gitu ya, hampir 10 kilo. Ya kerasa begitu cepat sekali saudara. Nah demikian juga dengan hidup ini. Meskipun saya tahu orang-orang yang punya duit ya, saudara juga punya duit, mereka berusaha sekali menghindari kematian. Dengan uang mereka beli tuh yang namanya produk-produk kesehatan. Multi level marketing tuh paling banyak ya, menawarkan produk-produk kesehatan supaya usianya panjang, supaya pokoknya intinya adalah mereka takut sekali dengan yang namanya kematian ya. Makanya mereka cari deh obat-obat yang semahal mungkin, apa deh, suplemen kayak apa kayak. Yuk, mereka rajin berolahraga, mereka berusaha berpikir positif, mereka berusaha. Intinya sebenarnya manusia takut menghadapi yang namanya kematian. Tapi kita semua tahu, meskipun mereka punya banyak uang, mereka berusaha dengan berbagai suplemen, dengan yang mahal-mahal, mereka berusaha melakukan terapi-terapi dan lain sebagainya. Kita semua tahu bahwa semua manusia pada akhirnya harus mati. Nggak ada yang amin. Khotbahnya nggak enak. Pada akhirnya semua manusia harus mati. Nah pertanyaannya, sudah siapkah saudara kalau hari ini Tuhan panggil saudara? Ada banyak ngomong tentang akhir zaman, Tuhan datang ya. Bisa jadi Tuhan belum datang, saudara duluan yang datang ketemu Tuhan gitu. Nah pertanyaannya, saudara sudah siap atau belum? Nah hari ini saya mau mengajak saudara merenungkan. Alkitab mengajarkan, kembali lagi ke teks ini ya. Terima kasih. Kita lihat Alkitab mengajarkan, karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, ini dia, haleluya, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Ya, haleluya. Yesus di Yohanes pasal 14 ayat 1-3 sebelum naik ke sorga, dia berkata begini, aku akan pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu, hai orang-orang percaya, supaya di tempat di mana kamu berada, aku, di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, Yesus berjanji dia akan datang kembali untuk membawa kita ke tempat yang kekal. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa semua orang yang percaya Yesus, terima Yesus, mengenal Yesus secara pribadi, mereka memiliki rumah yang kekal, rumah di surga.
Berapa banyak dari saudara yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, bilang sama sebelah, kamu punya rumah di sorga. Amin. Haleluya. Kalau hari ini saudara masih takut mati, kalau hari ini saudara masih merasa, aduh banyak dosa, aku takut akan semua dosa-dosaku, gitu ya. Kalau saudara masih nyanyinya lagu begitu, saudara masih takut karena dosanya banyak, hari ini bertobatlah, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab berkata, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup yang kekal, supaya kita tidak binasa, tapi supaya kita beroleh kekekalan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudara bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menarik sekali saudara, karena rumah yang dijanjikan oleh Tuhan ini adalah sebuah tempat kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, kita semua tahu kalau rumah dibuat oleh tangan manusia itu ada limitasinya ya. Rumah misi saudara ya, yang indah itu, saya nggak tahu bangunannya sudah berapa tahun itu didirikan, ada limitasinya juga saudara ya. Kalau sudah perhatiin wallpaper di rumah misi, begitu sudah buka pintu, sudah lihat ke kanan ya, Yohan itu yang langsung sensitif ya. Begitu dia buka, ya udah mulai rusak itu, harus diganti. Selama ini orang datang ke rumah misi nggak pernah ada yang berpikir begitu, tapi Yohan dengan begitu cepat ya, dia melihat bahwa ini nggak beres, saudara. Iya, karena rumah itu dibangun oleh manusia. Kita semua tahu, saudara punya rumah kan, atap bisa bocor, ya kan, cat bisa luntur. Mau sebagus-bagusnya bangunan, kalau saudara diemin aja, saudara boleh punya bangunan mewah, saudara boleh punya bangunan bagus, tapi kalau itu dibuat oleh tangan manusia, kalau itu dibuat oleh tangan manusia, saudara diemin, saudara. Kita semua tahu bahwa semuanya itu sifatnya limitasi, saudara. Bisa rusak, catnya bisa luntur, ya harus ganti macam-macam yang harus diganti. Karena kalau enggak, rumah saudara akan semakin buruk. Tapi puji Tuhan, karena kita berkata bahwa rumah kita tidak dibangun oleh tangan manusia, tapi rumah kita dibangun oleh tangan Tuhan. Dan kalau tangan Tuhan yang bangun, pasti rumah kita itu akan tetap sustain and eternal, ya, akan tetap kokoh dan kekal. Amin. Haleluya. Saudara, kalau bicara tentang tubuh kita ini fragile, rapuh, ya. Tubuh kita ini, saudara, Alkitab udah bilang, coba buka 2 Korintus pasal 4 ayat 16, bahwa manusia lahiriah kita ini, saudara ya, our physical body yang saudara bangga-banggain selama ini, ya, saudara yang cantik, saudara yang tampan, saudara yang begitu membanggakan penampilan, saudara, Alkitab bilang, ini gak bisa kita tutupi. Ini sebuah kenyataan bahwa manusia lahiriah kita semakin hari akan semakin merosot, saudara. Udah gak kenceng lagi seperti dulu, saudara. Ya, lihat ini perbedaannya. Ya, ini semua kita akan begini, saudara. Kulit kita akan keriput meskipun saudara six pack. Suatu hari, saudara, six pack saudara pun akan mengkerut juga, saudara. Meskipun saudara sekarang mungkin punya tato, saudara bangga-banggain tato saudara ya, pernah saudara bicep, tricep, ini apa lagi? Yang ini saya nggak tahu namanya apa tuh. Ya, ada orang pakai kaos ini, kaos t-shirt yang mau bangga-banggaan. Saudara, kita tahu 20-30 tahun ke depan tatonya akan mulai mengerut, saudara ya. Kita semua tahu bahwa meskipun sekarang orang lagi ya mereka berusaha plastic surgery, mereka berusaha mengubah hidung mereka ubah mata mereka ubah mulut mereka ubah semua penampilan mereka. Cuman ini fakta, saudara. Mungkin hari ini saudara cantik, ya, tapi 5-10 tahun ke depan bagian yang saudara operasi itu akan mulai akan mulai menurun, sehingga saudara harus operasi lagi. Manusia itu kan gak ada puasnya. Ini masalah gambar diri. Manusia itu kan makhluk yang selalu merasa kurang, gak cuma masalah duit ya, tapi masalah penampilan juga mereka selalu merasa ada yang kurang. Ya, sampai saya sempat dengar katanya itu bisa jadi kayak semacam drugs, karena saudara jadi kecanduan untuk masih salah lagi, melihat lagi, salah lagi, terus saudara jadi kayak diperbudak oleh produk-produk kecantikan, saudara. Nggak ada habisnya. Sampai kapan habisnya? Saudara boleh mau operasi sekencang apapun, 5-10 tahun ke depan dia akan merosot lagi dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi ini pilihan saudara. Ya, ini pilihan. Saya cuma mau sampaikan bahwa kebenarannya tubuh kita ini rapuh. Tubuh kita ini suatu hari akan mengalami penuaan, saudara. Bahkan kita semua tahu bahwa kita tidak kebal dengan yang namanya sakit penyakit, ya. Meskipun kita berusaha rajin berolahraga, kita jaga kesehatan, apa segala macam, tapi saya melihat cukup banyak orang-orang, saudara, yang meninggal karena sakit, saudara. Kita nggak bisa menghindari fakta itu, saudara, karena memang tubuh kita ini sifatnya sementara kemah, jadi masih bisa kena kanker, masih bisa kena diabetes dan lain sebagainya. Meskipun saya tahu kita semua nggak mau mengalami itu, saudara.
Tapi itulah kenyataannya, kita masih bisa mengalami semua itu. Dan mungkin ada beberapa di antara anggota keluarga saudara yang meninggal karena sakit. Dan saudara merasa bahwa, aduh, ya kan, saudara merasa sangat sedih sekali. Saudara, Alkitab kasih sebuah penghiburan kepada kita bahwa rumah kita itu yang Tuhan sudah sediakan ya. Coba kita lihat bersama secara cepat. Kita lihat sekilas. Next. Saudara, Alkitab janji ya, suatu hari kita semua akan mengalami ini. Ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, inilah sorga. Kalau saya mau tahu gambaran sorga, gambaran kekekalan, langit baru, bumi baru, ini dia gambarannya, saudara. Dan saya percaya kalau saudara hari ini merasa sedih sekali karena kehilangan keluarga saudara yang kena penyakit ya, saudara, nanti di kekekalan kalau dia sudah terima Yesus, kita akan melihat dia dengan tubuh yang baru. Amin. Ada sukacita. Makanya next di 2 Korintus pasal 4 ayat 2 Korintus pasal 5 ayat 4 sampai 5, Paulus berkata begini, sebab selama masih diam dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Saudara, Paulus ngerti kebenaran ini bahwa pakaian ya, sekarang dia pakai istilah pakaian. Tadi kemah, sekarang dia pakai istilah pakaian. Dia tahu bahwa pakaian ini bicara tubuh kita yang kelihatan, yang sifatnya sementara. Saudara, pakaian ini tuh fana. Makanya dia pengen banget punya pakaian yang baru. Paulus pengen banget, saudara, punya pakaian yang baru. Dan kita semua tahu bahwa suatu hari tubuh kita ini memang akan diberikan tuh sesuatu yang baru oleh Tuhan ya. 1 Korintus pasal 15 next berkata, kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Kita akan dapat pakaian baru, saudara. Kita semua akan diubah, karena yang dapat binasa ini, apa yang dapat binasa? Ini tubuh kita ini. Tubuh kita ini akan binasa, saudara. Tubuh yang ada terdiri dari darah dan daging ini. Yang binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara, dari sini kita ngerti suatu kali kelak, saya nggak tahu pasti, Alkitab nggak kasih gambaran tubuh kemuliaan ini itu six pack atau one pack atau tapi saya pengennya sih tubuh kemuliaan saya six pack ya. Jadi sekarang kan saya lagi olahraga terus tapi nggak jadi ya. Saya lihat kok nggak jadi six pack gitu ya. Tapi saya olahraga terus, ya udahlah, kira saya mikir dalam buat kesehatan aja. Ya saya mencoba berolahraga tiap hari, saudara, tapi ya masih. Dan saya berdoa, Tuhan, nanti tubuh kemuliaannya yang kau janjikan itu aku berharap ya. Yang mirip tipis sama Henry lah gitu ya, kekar gitu ya, six pack, tubuh kemuliaan. Suatu hari kita semua akan punya tubuh kemuliaan, saudara. Tubuh yang tidak dapat binasa, tubuh yang tidak dapat mati. Banyak para teolog menafsirkan bahwa ini tubuh yang dikenakan oleh Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian, saudara. Yesus bisa menembus ruang dan waktu dengan begitu cepat, set. Ya, demikian juga dengan kita. Ya saudara, nanti saya akan khotbahkan tentang akhir zaman di waktu-waktu mendatang, tapi ini hanya sekilas aja. Ini janji Tuhan buat kita semua, bahwa gerejanya akan diangkat untuk melihat Yesus Kristus bertemu muka dengan tubuh yang baru, saudara. Itu pengharapan kita, itu sukacita kita, saudara. Dan yang kedua, kenapa sih kita harus fokus sama kekekalan? Ini yang terakhir, saudara. Karena kita rindu dekat sama Tuhan. Paulus tuh kurang dekat apa sama Tuhan ya. Tapi dia ngomong gini loh, ayat 6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Paulus ini kurang dekat apa sih sama Tuhan? Kita yakin dia jauh lebih intim lah sama Tuhan dibandingin kita. Tapi dia bilang, selama masih pakai tubuh ini, aku tuh tetap ngerasa jauh dari Tuhan. Coba lihat ayat 8 deh. Tapi hati kami tabah. Paulus itu romantis banget sama Tuhan. Tapi terlebih suka, dia bilang, aduh, terlebih suka kami tuh beralih dari tubuh ini. Datanglah segera Tuhan Yesus, ubahkan tubuhku ini dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, tubuh yang kudus, tubuh yang mulia, tubuh yang cocok dengan sorga. Karena apa? Karena aku ingin menetap pada Tuhan.
Makanya kalau sudah baca Filipi 1 ayat 21 sampai 23, Paulus bilang begini nih yang sering dikutip oleh Bapak Basuki Cahayapurnama ya, Gubernur DKI nanti saudara yang akan terpilih, saudara. Paulus bilang, kalau aku hidup, hidup adalah Kristus. Dan kalau aku mati, banyak orang takut mati. Tapi Paulus malah bilang begini, di acara Mata Najwa, ya, di banyak acara, saudara, dia dengan berkata berani, mati bagi saya adalah sebuah keuntungan. Najwa Shihab kaget, apa maksudnya? Ya, karena memang gak ada konsep ini di agama manapun. Agama manapun gak ada konsep tentang mati adalah keuntungan. Bagi mereka mati itu sesuatu yang buruk, mati itu sesuatu yang malah petaka gitu. Bahkan mereka nggak mau, jangan ngomongin kematian lah, kita masih muda, kita masih pengen happy, happy, ya, jangan ngomongin kematian. Tapi Paulus, dia bilang, kalau aku hidup, itu artinya aku melayani, berbuat, bekerja. Tapi kalau aku mati, kata Paulus, dia bilang, aku sebenarnya bingung. Paulus tuh, dia bingung, pengen hidup atau pengen mati? Hidup karena ada jemaat, dia harus melayani jemaat, tapi pengennya mati. Kenapa mati? Karena kalau aku mati, aku akan bertemu muka dengan muka. Sama siapa? Kekasih hatinya. Siapa kekasih hati Paulus? Tuhan Yesus. Yeskiel pasal 48 ayat 35. Ini juga romantis banget. Ini bicara tentang sorga. The distant all around will be 18,000 cubits, and the name of the city from that time on will be the Lord is there. Next, dan ada sebuah quotation yang bagus banget saudara dari ayat tadi, ya. Dia bilang begini, heaven will be awesome not because of what is there, but who is there. Sorga tuh jadi indah bukan karena jalannya terbuat dari emas, memang terbuat dari emas sih. Sorga bukan indah karena gerbang-gerbangnya dari mutiara, memang akan ada itu. Sorga menjadi indah bukan karena tidak ada air mata, tidak ada perkampungan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada maut. Sorga tidak menjadi indah karena hal-hal itu. Tapi sorga jadi indah bukan karena apa yang ada di sana, tapi siapa yang ada di sana. Amin. Bahkan kalau sampai di sorga nggak ada jalan emas, nggak ada mutiara, nggak ada apapun, tapi kalau ada Yesus di situ, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kristus sudah cukup. Ya, saudara, mari kita merindukan pribadinya lebih daripada rumahnya. Amin. Yesus itu segala-galanya. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 sampai 18. Paulus ngerti banget saudara ya kebenaran tentang Kristus ini, saudara ya, kerinduan dia kepada Kristus ini. Sehingga dia bilang begini saudara, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab
Baca bersama, 2, 3. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kalau saudara baca latar belakang dari surat Korintus ini, saudara, kita semua tahu bahwa Rasul Paulus itu mengalami penderitaan selama dia melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil. Paulus itu dipukulin, ditelanjangin, saudara ya. Paulus itu pernah dicambuk, Paulus itu bahkan pernah dipenjara, saudara. Paulus itu mengalami penderitaan yang menurut saya, penderitaan yang berat. Tapi kenapa dia tulis bahwa penderitaan yang dia alami itu adalah penderitaan yang ringan? Halo? Dipukul, ditelanjangi, dimasukkan ke dalam penjara, bahkan penjara di Filipi itu lembab, saudara, di tempat yang paling bawah, pengep, saudara, gelap, saudara. Di tempat yang begitu mengerikan, kok Paulus bisa bilang bahwa penderitaan itu semua adalah penderitaan yang ringan. Kenapa Paulus bisa ngomong ringan, saudara? Saya pikir karena Paulus tahu ada realitas kemuliaan sorga yang melebihi semuanya. Dia bilang jauh melebihi segala-galanya. Saudara, kalau gak ada kekekalan di dunia ini, hidup ini udahlah. Kita semua menuju kepada hidup yang semakin hari semakin merosot dan akhirnya mengalami kematian. Gak ada pengharapan apa-apa. Orang-orang jahat kita lihat seakan-akan sedang menang, orang-orang baik sementara kita kelihatan kayaknya kalah. Saudara, kalau gak ada kekekalan, saudara, gak ada pengharapan apa-apa. Tapi kita bersyukur ada kekekalan. Sama seperti Nathan, waktu di dalam rahimnya Cieni, dia mengalami penderitaan karena pengap, karena gelap. Dia mau ke situ, dia ke situ, ya. Dia gelap apaan nih, mami, daddy mungkin. Ya, dia rasa aduh penderitaan, gelap, pengap. Kalau cuma berakhir di situ, sia-sia udah. Tapi kita tahu cuma 9 bulan. Begitu lahir, dia langsung tring. Ya, dia bisa lihat ada terang, saudara, dan dia bisa hidup jauh lebih baik, saudara. Itu memang ilustrasi. Tapi dari situ kita juga ngerti, mungkin sekarang saudara lagi ngalamin pengap, gelap, saudara ngerasa ditindas. Ya, kemarin ada orang sharing sama saya, kenapa orang-orang jahat usianya panjang-panjang sih? Orang-orang baik kok usianya pendek-pendek? Ya, kenapa hidup saya ini sial sih? Saya ini banyak bantu orang, saya udah berbuat baik, tapi kerasa kayaknya saya sial gitu. Sementara saya lihat orang-orang kaya, mereka yang bisnisnya kotor, mereka yang hidupnya seenaknya, mereka kok kaya, mereka seakan-akan enak, mereka telah melecehkan Tuhan, mereka melecehkan banyak orang, mereka menginjak-injak orang lain, hak asasi manusia mereka nggak peduli, tapi kok kelihatannya bisnis mereka besar dan lain sebagainya. Saya bilang the game is not over yet. Pertandingan belum selesai. Kamu gak bisa memvonis mereka sudah pasti bahagia dengan mereka masih ngejalan dan masih ada kekekalan di mana mereka harus mempertanggungjawabkan itu. Saudara, saya bersyukur kita kalau nonton film film action, film kungfu, ya, itu sebenarnya gambaran juga, saudara. Kita semua tahu kan, itu jagoannya itu pasti pertama-tama kalah dulu, saudara. Babak belur dulu sama penjago. Ya, kita semua melihat jagoannya tuh dari awal pertengahan sampai 10-5 menit film mau berakhir masih aja ditindas. Ya, masih kita ngeliat, aduh nih jagoannya gimana sih? Tapi kita bisa tetap tenang menonton film itu. Tenang, meskipun rasanya dia babak belur segala macam, tapi tetap tenang karena kita tahu kebenaran pasti menang. Kita tahu pasti happy ending. Meskipun tinggal 3 menit sebelum film berakhir. Dan kita nyaris merasa kejahatan segala-galanya. Seakan-akan kejahatan menang, seakan-akan kejahatan merajalela dan mereka seperti yang begitu superior. Tapi kita tahu, the game is not over yet. Namanya juga film, kita juga tahu pasti yang menang adalah jagoannya. Kebenaran pasti menang di akhirnya. Karena Tuhan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau sekarang saudara ngerasa ada banyak ketidakadilan, saudara ngerasa ada banyak kerugian-kerugian, mungkin saya nggak tahu. Saya mau bilang, sabar, tenang, belum selesai. Tangan Tuhan masih sedang merendah suatu karya yang mulia, supaya pada saatnya nanti kau bisa melihat dia bisa berbuat jauh lebih besar dan jauh lebih banyak dari apa yang apa yang saudara doakan dan pikirkan. Dan saudara dia akan lihat yang namanya kebenaran. Kalau saudara mempertahankan kebenaran pasti menang. Maka
kita percaya kekekalan, saudara. Karena nanti di langit baru, bumi baru, Yesus akan memerintah sebagai Raja di atas segala raja. Dan kita semua orang-orang percaya dijanjikan akan memerintah bersama Yesus kekal selama-lamanya. Saudara, dari sinilah kita ngerti kebenaran ini, saudara. Sorga bukan sebuah fakta untuk kita lari dari kenyataan hidup, bukan. Tapi sorga adalah sebuah fakta supaya kita punya kekuatan untuk mengatasi persoalan hidup. Sorga bukan tempat pelarian jadi pengecut, yang membuat kita jadi pengecut, nggak berani menghadapi masalah. Sampai karma segala agama itu candu masyarakat karena membuat orang jadi lemah, nggak berani mengatasi masalah karena selalu bicara tentang sorga terus. No. Tapi sorga justru membuat kita jadi bergairah. Kalau segala jerih payah dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Sorga justru membuat kita jadi semakin kuat sekarang. Menghadapi persoalan apapun, menghadapi masalah apapun, kita akan terus berlari, kita akan terus mengejar sampai kita mencapai garis finish. Karena ada sorga, makanya kita kuat sampai hari ini. Dan sorga gak cuma berbicara nanti, sorga bicara sekarang. Karena Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, ketika engkau mengenal aku, satu-satunya Allah yang benar. Yesus bilang, hidup yang kekal kita dapatkan bukan nanti, tapi sekarang, waktu saudara memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Ketika hidup saudara berfokus kepada Yesus, karena saudara tahu hidup ini sementara, dan saudara tahu saudara sangat rindu dekat sama Tuhan. Tenang, pada suatu saat nanti kita semua akan menikah dengan Yesus. Dan ini yang saya sangat rindukan, menikah dengan Yesus. Kalau sekarang nggak menikah dengan anaknya Yesus, ya sudah nggak apa-apa. Nanti saya akan menikah sama Yesus. Cari anak-anaknya Yesus di akhir zaman ini agak susah. Ya, tapi saya percaya klimaksnya nanti bukan sama apa? Yang ya, udah nggak usah dilanjutkan. Tapi klimaksnya adalah ketika kita bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya, itu melebihi segala. Makanya kenapa banyak biarawan-biarawan Katolik mereka nggak menikah? Karena mereka udah temukan kepuasan. Saya nggak bilang selalu nggak menikah, enggak. Karena itu karunia, itu panggilan. Tapi kenapa mereka bisa eksis melayani dengan luar biasa? Karena saya tahu selama di dunia mereka udah ngerasain itu Tuhan Yesus, tunangan mereka udah ngerasain itu. Jadi bagi mereka nggak kegatelan, ada atau nggak ada wanita nggak kegatelan gitu ya, nggak harus kayak gimana banget. Karena mereka sudah puas dengan Yesus. Christ is enough. Amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran yang sederhana. Kiranya Engkau sendiri yang menolong kami untuk menerjemahkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Bahwa semua yang kami lakukan selama ini adalah sebuah investasi. Tidak pernah ada yang kembali dengan sia-sia, Tuhan. Biar dengan itu kami ngerti, kami semakin bergairah, Tuhan. Kami semakin menyala-nyala dengan Engkau, Tuhan. Kami semakin tinggal dekat dengan Engkau. Kami sekarang sadar hidup kami sementara, semua yang kelihatan ini sementara. Kami belajar untuk memberi yang terbaik. Dan kami mengerti suatu saat nanti Tuhan, kami akan bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Datanglah segera Tuhan Yesus, kami semua merindukan-Mu. Dan sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami, kasih kami kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati. Dan Tuhan biarlah persembahan ini juga boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di BSC Korea ini. Siap memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata amin. Oke, Esther akan mulai. Muka dengan muka tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Tenggelam di dalam
Haleluya. Oke, terima kasih. Baiklah, kami keluarga besar Gereja Bethel Indonesia BIC Korea mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita hari ini. Boleh bangkit berdiri dan memperkenalkan nama, lalu dari Indonesianya di mana, lalu dalam rangka apa di Korea ini ya. Dimulai dari Bapak, silakan Pak. Belakang dulu. Iya, silakan Bapak. Saling mendahului orang Kristen ya, saling mendahului dalam memberi hormat, itu ada ayatnya memang. Silakan Pak. Nama saya Patrick Moniung. Pak Patrick ya. Saya 2 hari lalu tiba dan lusa saya kembali, tapi mungkin bulan depan saya kembali lagi dalam urusan untuk dengan lawyer di sini. Ada beberapa orang Korea yang menjanjikan menyiapkan pesawat untuk di Papua, tetapi ternyata bermasalah. Jadi saya harus urus dengan lawyer di sini. Oh, Ya. oke. Baik Pak Patrick, bulan depan akan kembali lagi. Ya, Kita rencananya doakan begitu. supaya Tuhan menolong semuanya boleh berjalan dalam baik. Terima kasih Pak Patrick, selamat datang di BIC Korea. Ya. Silakan Ibu dan putrinya atau ya putrinya ya. Saya Lena, ini mama. Ini cuma jalan-jalan doang, cuma seminggu. Cuma tadinya nggak kerja sini, cuma ternyata depan hotel doang. Ya di Four Seasons belakang. Terus kita, ya kebetulan kita gereja juga di GBI. Oh oke, baik. Siapa namanya? Bu Adi. Bu Ari dan Ati, Bu Lena. Lena dan Ati. Bu Ati. Oke, selamat datang Bu Ati dan Lena ya. Selamat datang di BIC Korea. Haleluya. Saudara, mari kita lihat bersama next. Saudara, tanggal, nah ini dia, hari Senin tanggal 8 September kita semua BIC Korea akan ya BIC Family Fun Day, saudara ya. Saya ralat bukan ke Pamunjom. Beberapa orang yang khawatir dengan nama itu ya, kok horor kesannya. Tapi kita akan ke Im Jingang Park ya, saudara, kita akan ke Im Jingang Park. Lalu kita akan ke Ilsan. Jadi ada 2 tempat yang akan kita kunjungi. Sekali lagi kita nggak jadi ke Pamunjom ya, jadi saudara tidak perlu khawatir. Kita ke tempat yang safe, kita ke tempat yang aman. Saudara langsung daftar kepada saudari Anne ya. Hari ini saudara daftar supaya kita bisa memastikan konsumsinya berapa gitu ya. Lalu minggu hari Senin tanggal 8 September kita semua kumpul di rumah misi jam 8 pagi. Oke. Ya, jam 8 pagi kita kumpul di rumah misi, kemudian kita akan berangkat bersama-sama ke sana. Kalau bisa saudara nginep di rumah misi atau di tetangganya rumah misi gitu ya, di Debang. Oke, baik. Lalu yang berikutnya, saudari Angie tidak bersama kita ya? Udah pulang karena dijemput sama teman kantornya mau perpisahan. Oke, baiklah. Kita doain saja dari sini. Sebenarnya tadinya pengen minta Angie untuk kesaksian. Jadi kalau sudah ingat ya, Angie yang dari Makassar, dia kerja satu bulan training 1 bulan. Iya Surabaya kan. Dia orang Makassar tapi kuliahnya di Surabaya ya, temannya Yemima, saudara ya. Jadi ada Angie, ada Caroline. Nah, kemudian Angie akan pulang hari Selasa. Jadi kita tadinya pengen dengar dia kesaksian lalu ngedoain gitu. Nanti kita doain aja dari sini. Oke, baik. Lalu yang terakhir kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Agustus. Jadi ada, haleluya. Namanya pasti tidak asing lagi di dalam hidup saudara, dalam benak saudara. Anastasia Ana Augusta ya, 5 Agustus. Kemudian Joshua tidak bersama kita. Joshua akan masih di Jakarta. Joshua dan Pawena akan kembali tanggal 4 September gitu ya. Oke, kita panggil saja saudara kita Kak Ana atau Ci Ana untuk baju depan. Lalu ada gift yang akan dibawa oleh Esther ya. Biasanya Ana yang bawa, sekarang Ana yang menerima ya. Mau difoto dulu? Udah September loh. Oh ini berarti. Banyak. Itu dari atas ke Oke.
Anda tetap di depan, kita mau doain. Lalu besok tanggal 1 September Oliver akan ulang tahun, saudara ya, anaknya Ko Freddy dan Cisali lagi tidur ya. Besok hari Senin Oliver akan ulang tahun, lalu mamanya hari Selasa ya, tanggal 2 September ulang tahun. Nah, kemudian tanggal 7 ada Putu ini ya, ulang tahun. Nanti saya akan kasih ininya ke saudara ya. Di Warta belum di jadi mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau berdoa saudara ya. Bapak, terima kasih untuk anugerah Tuhan atas saudara kami Ana Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Kami bersyukur kalau Tuhan memberikan usia yang baru dalam hidupnya Tuhan. Kami percaya tambah juga perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Bersama dengan Evan, anggur baru dalam pernikahan mereka. Apa yang menjadi perencanaan mereka ke depan Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menuntun mereka. Biarlah mereka boleh menggenapi semua firman dan janji Tuhan dalam hidup mereka. Kami bersyukur untuk Pak Patrick, Bu Ati, dan Lena yang boleh hadir bersama-sama kami di BIC Korea ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan. Selama mereka ada di Korea, biarlah damai sejahtera Allah, sukacita Allah mengalir. Secara khusus Pak Patrick Tuhan dalam mengurus persoalan dengan orang-orang Korea Tuhan berkaitan dengan Indonesia. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberikan hikmat kepada hamba-Mu ini Tuhan untuk boleh menjadi terang, menjadi berkat, dan persoalan ini boleh diatasi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan perjalanan mereka kembali ke Indonesia, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan untuk gembala pembina kami Pak Niko dan keempat wakilnya, senior pastor kami Pak Johan Handoyo dan keluarga, juga overseer kami Pastor Harun. Berkati para pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk gereja ini Tuhan. Kami berdoa untuk acara BIC Fun Day minggu depan Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami boleh semakin kuat satu sama lain Tuhan. Kasih persaudaraan boleh dibangun lebih lagi di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk gereja Namdaemun. Kau memberkati tim pengembalaan di gereja ini. Berkati Korea Selatan Tuhan. Kami mempercayai Tuhan bahwa kehadiran kami di Korea ini tidak secara kebetulan. Kami berdoa Tuhan jadi berkat buat Korea ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah anugerah Tuhan juga turun nyata melimpah atas negara ini Tuhan, atas presiden, atas pemerintahan yang ada. Biar kedaulatan Tuhan dinyatakan bahkan sampai ke Korea Utara Tuhan. Kami berdoa curahkan hujan keselamatan, curahkan hujan pertobatan. Pada waktunya kami akan melihat kesatuan Korea. Kami bersyukur untuk Indonesia. Kami terus exciting, kami terus bergairah melihat pemerintah yang baru Tuhan, yang akan segera dibentuk Tuhan pada bulan Oktober. Kami tahu presiden yang dari Tuhan. Kami percaya pemerintahan yang dari Tuhan. Kami memberkati Indonesia. Kami tahu transformasi sedang terjadi. Anak-anak Tuhan sedang dibangkitkan untuk berada di posisi-posisi yang strategis di bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk Gubernur DKI Tuhan yang akan terpilih Pak Ahok Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa hikmat Allah turun juga atas dia Tuhan, atas beliau Tuhan, sehingga sungguh terang Tuhan nyata Tuhan. Dan melalui Jakarta kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan sampai ke 33 provinsi lainnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur, dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami, ke aktivitas kami masing, dan kembali ke kegiatan kami masing-masing Tuhan. Kami rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari buka hati dan tengadahkan kedua belah tanganmu. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, berkat dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang hidup dengan Roh Kudus menyertai apa saja yang kau perbuat berhasil, dan perjalanan hidupmu beruntung karena perkenanan Tuhan. Pulanglah dan kasihilah Tuhan dan sesama sama seperti dirimu sendiri, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus kami mengasihi Tuhan, sama-sama berkata amin. Haleluya. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.